Shalom, selamat pagi. Kita ada dalam Victorious Devotion pagi ini. Saudara yang kekasih, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang luar biasa mengasihi kami, yang luar biasa setia akan kasih-Mu dan anugerah-Mu atas hidup kami. Pagi ini kami bersyukur Tuhan untuk pertolongan, untuk penyertaan Tuhan yang selalu baru setiap hari. Kasih setiamu selalu baru setiap pagi ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya bahwa besar kasih setiamu bagi kami semua Tuhan. Terima kasih, kalau kami boleh ada pagi ini berarti ada pertolongan, berarti ada penyertaan, berarti ada perlindungan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur atas itu semua. Dan kami pagi ini siap mau mulai dengan merenungkan kebenaran firman. Pimpin dan sertai kami untuk kami mendapatkan wahyu, untuk kami mendapatkan hikmat, untuk kami mendapatkan pengertian, penerangan daripada Tuhan. Untuk kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Rahasia-rahasia yang Kau bukakan. Untuk kami dapat jalani hari-hari kami dengan setia dan berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Kami bersyukur dan siap renungkan kebenaran firman. Haleluya. Amin. Wow, luar biasa Tuhan. Kita ada pagi ini dengan satu kesegaran yang baru, satu harapan yang baru, dan semua ada semata karena kasih dan setia Tuhan. Amin. Saudara yang kekasih, kekasihnya Tuhan, umat berkemenangan. Pagi ini kita mau merenungkan kebenaran Tuhan yang kita mau baca bersama dalam Wahyu 2 ayat yang ke-13. Satu firman Tuhan ya, bagi jemaat di Pergamus, dan kita mau belajar dan merenungkan kebenaran ini. Saya bacakan untuk kita semua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Saudara yang kekasih, renungan pagi ini saya beri judul Antipas, saksi yang setia. Saudara yang kekasih, kita lihat di sini bahwa kesetiaan seorang Antipas yang dikatakan di sini sebagai saksi Tuhan yang setia, setianya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Yang meskipun dihadapkan pada tantangan yang berbahaya, yang mengancam nyawanya, bahkan terakhir merenggut nyawanya. Tapi Antipas, dia tetap setia sampai mati, sampai dia dibunuh pada saat itu. Tema kita di bulan Maret ini adalah setia sampai mati. Luar biasa. Mampukah? Saya yakin dan percaya dengan Roh Kudus kita pasti mampu untuk setia. Di sini mengajarkan kita bahwa pentingnya bertahan dalam segala keadaan, kesulitan, tantangan, penderitaan atau apapun juga, untuk kita tetap hidup di dalam kebenarannya Tuhan, di dalam iman percaya kita kepada Yesus Tuhan. Dan saya yakin dan percaya bahwa tantangan dari zaman ke zaman berbeda. Tantangan dari generasi ke generasi berbeda. Mungkin di generasi ini tantangannya bukan ancaman, bukan pelarangan untuk meninggalkan Yesus dan lain sebagainya. Tetapi saya yakin dan percaya generasi-generasi punya tantangan pribadi, lepas pribadi. Ya, sendiri punya tantangan masing-masing. Dan tantangan di zaman ini adalah pengikisan iman. Ya, tetapi saya yakin dan percaya sebagaimana kisah ini mengisahkan, menceritakan, menuliskan ada seorang saksi Kristus yang setia, yaitu Antipas. Pada masa itu dia mati dan tetap dalam kebenaran. Dan jemaat di Pergamus pun melihat keadaan itu, melihat Antipas yang mati, dibunuh dan lain sebagainya, tidak menjadi tawar hati. Tetap setia, tetap mengiring Tuhan. Terus tidak menyangkal namanya Kristus, tidak menyangkal iman mereka. Di sini dikatakan mereka hidup, mereka tinggal di tahta iblis dalam
arti kata bahwa keadaan pada saat itu mereka ada dalam satu lingkungan, satu tempat di mana mereka tidak nyaman untuk mereka bisa beriman kepada Tuhan. Tetapi mereka tidak menyangkal iman. Tapi mereka tidak menolak Kristus sebagai Tuhan. Tidak menggadaikan keselamatannya. Tapi mereka dikatakan bahwa mereka tetap bertahan pada iman, percaya kepada Yesus Kristus. Dan tidak menyangkal namanya. Oleh sebab itu kita renungkan kesetiaan Antipas ini. Bagaimana dia setia sampai akhir hidupnya. Demikian juga Wahyu ini katakan bagi jemaat di Pergamus, hendaklah tetap terus setia. Tetap terus setia. Sekalipun melihat banyak hal yang bertentangan dengan iman percaya, mengancam keselamatan kita, merusak kenyamanan kehidupan kita, iman kita. Tapi tetap teguh setia untuk iman percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih, menjadi saksi yang setia berarti kita harus juga enggak kompromi dengan keadaan dunia ini. Menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berkenan. Ya, berada dalam lingkungan yang gelap, berada dalam lingkungan yang tidak memuliakan Tuhan, berada dalam lingkungan yang mungkin kita diancam, kita mungkin bisa teraniaya, tidak bebas untuk menjalankan ibadah, tidak bebas untuk menjalankan kegiatan-kegiatan rutin seperti komsel dan lain sebagainya. Tetapi tidak boleh itu kita dalam keadaan itu menyangkal nama Tuhan. Harus mempertahankan iman kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Dalam keadaan seperti itu pun ayo kita tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan. Dan sekalipun kita ada di dalam puncak kesuksesan kita secara ekonomi, secara sosial, itu pun tidak boleh kita gadaikan keselamatan. Tidak boleh kita gadaikan iman percaya kita kepada Kristus. Jadi saudara yang kekasih, saya mau katakan bahwa penderitaan tidak boleh merenggut iman kita. Tetapi kesuksesan, kekayaan, kelimpahan yang Tuhan pun mungkin kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya tidak boleh merenggut iman percaya kita kepada Tuhan. Apapun keadaan saudara dan saya, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak boleh. Oleh sebab itu saya mau katakan, ayo setia. Bukan hanya sekedar setia sampai besok, setia sampai tahun sekian, tapi setia sampai mati. Sekalipun ada yang mengancam kehidupan kita, ayo kita setia. Sekalipun ada yang mau merenggut nyawa kita, ayo setia sampai mati. Kita belajar dari seorang Antipas ini yang demikian diceritakan, begitu luar biasa. Ya, nyawanya direnggut dikatakan di sini. Tetapi ini menjadi pembelajaran bagi kita, pembelajaran bagi saat itu jemaat di Pergamus, dikatakan oleh Wahyu itu bahwa hendaklah setia. Dan mereka tetap setia, mereka tetap bertahan. Itu satu pujian yang diberikan. Dan biarlah pujian itu, biarlah konfirmasi itu juga datang bagi saudara dan saya pada saat nanti kita berjumpa dengan Tuhan. Bahwa kita tetap setia sampai akhir, sampai mati, sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran-Mu yang mengingatkan kami. Bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman yang boleh kami renungkan pagi ini. Dan kami bersyukur kami boleh diingatkan Tuhan untuk menjadi saksi yang setia. Ada teladan yang kami baca di Wahyu 17, di Wahyu 2 ayat 13 ini Tuhan. Bagaimana Antipas menjadi saksi yang setia, mempertahankan iman di dalam Kristus. Biarlah kami pun menjadi saksi yang setia dan mempertahankan iman, mempertahankan kepercayaan kami akan Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Dan biarlah umat-Mu, umat berkemenangan, terus ada dalam kasih dan setia Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Ucap syukur kepada Tuhan dan kita jumpa lagi di Victorious Devotion selanjutnya. Haleluya.